Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Setiawan, NIM 20 dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Symptotic Notation, di mana di sini sudah terdapat soalnya, yaitu dimana soalnya di sini perintah di baris 4 sebenarnya tidak ada gunanya dan bisa dihilangkan. Soalnya nomor 1 yaitu buatlah pohon rekursif untuk misteri B 1.n, y dengan B sama dengan 2 4 dan Y sama dengan 2, berapakah hurufnya. Untuk yang kedua, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma misterinya. Untuk yang ketiga, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Yang keempat, jika banyak eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Untuk yang kelima, cari persamaan langsung Cn. Yang keenam, nyatakan jawaban nomor 5 dalam 0, Fn, omega Gn, dan OHn. Anda bebas menentukan nilai Fn, Gn, dan Hn. Buktikan jawaban Anda melalui metode formal dan limit. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Dimana di sini sudah terdapat pohon rekursif dan hasilnya, dimana di sini pada proses pohon rekursif ini yaitu dikurangi secara terus, dimana sesuai pada soalnya yaitu B 2,2,2,4 dan Y nya itu 2. Untuk misterinya 2,2,2,4, 2 untuk misteri sama dengan misteri 2,2,2,2, dimana di sini akan dikurangi terus sampai ulangannya habis dan arraynya itu habis, dan dimana ini melakukan perulangannya kalau masih ada pada arraynya pada pohon rekursif ini. Jadi untuk penentuan pohon rekursif ini yaitu dikurangi dengan cara dikurangi secara terus menerus sampai perulangannya habis dan arraynya itu habis juga. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, yang dicari algoritma misterinya yaitu yang dicari algoritma misteri adalah jumlah elemen Y yang ada pada array B. Dimana di sini sudah tertulis dimana Y-nya itu sama dengan 2, untuk array B-nya itu sama dengan 2,2,2,4. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, metrik ukuran input adalah n, di mana n berpengaruh terhadap pohon rekursif. Semakin besar n, maka pohon rekursif semakin lebat. Untuk yang keempat, untuk basic operasinya yaitu n sama dengan 0 merupakan nilai yang paling berpengaruh pada running time atau setiap program dijalankan satu kali, maka operasi n sama dengan 0 dijalankan satu kali, dimana Cn sama dengan 1 plus C n min 1. Oke, terus Cn sama dengan 1. Oke, lanjut. Persamaan langsung Cn di sini menggunakan backward substitution dengan syarat Cn min I sama dengan C1. N min I sama dengan 1, di mana I sama dengan N min 1 menggunakan rumus 3. Untuk backward substitutionnya sendiri yaitu Cn sama dengan 1 plus C n min 1, Cn sama dengan 1. Untuk polanya di sini menggunakan rumus 1, di mana Cn sama dengan 1 plus C min n min 1, Cn sama dengan 1 plus C n min 2 plus 1, di mana C n sama dengan 2 plus C n min 2. Untuk seterusnya yaitu sama, hampir sama, cuman berbeda pada terusannya ini ada 3 plus Cn min 3, dan dimana yang terakhir yaitu Cn sama dengan I plus Cn min I. Untuk Y1 nya yaitu substitusi ke Cn min 1, dimana Cn sama dengan I plus Cn min I, Cn sama dengan I plus 1 menggunakan rumus 2. Untuk
substitusi rumus ketiga ini keduanya, yaitu sama seperti yang di samping ini, seperti yang saya baca tadi, dimasukkan rumusnya ke dalam sini, Cn sama dengan I plus 1, dan dimana nanti Cn nya ini sama dengan N-1 plus 1 sesuai dengan penjumlahan, dan hasil akhirnya yaitu Cn sama dengan N. Dan lanjut untuk menentukan OFN, omega Gn, dan OHN-nya, yaitu di sini menggunakan, di sini misal ada Fn sama dengan N kuadrat, jadi N himpunan atau anggota O sama dengan N kuadrat. Di sini menggunakan metode formalnya seperti ini. Untuk metode limitnya yaitu limit N per 2, di mana N 0 per 1 sama dengan 0. Jadi Fn nya yaitu himpunan atau anggota O, di mana Gn sama dengan himpunan O, Fn. Untuk omeganya bisa dilihat seperti ini. Ada contohnya menggunakan metode formal. Untuk metode limitnya di sini menggunakan limit N per 2 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0, di mana N ini Oke. Jadi untuk Fn nya yaitu seperti ini, di mana Gn E omega Fn. Untuk tetanya di sini, tetanya di mana teta N misal N kuadrat, jadi N himpunan 0 N kuadrat. Di sini juga menggunakan metode formal, di mana N kurang lebih dari sama dengan 0, jadi salah. Untuk metode limitnya yaitu limit ini, jadi hasilnya jika dan hanya jika Fn pengumpulan data 0, di mana Gn N sama merupakan Gn. Oke, lanjut ke versi 2-nya. Dimana di sini versi 2-nya, soal yang pertama yaitu buatlah pohon rekursif untuk apakah ini, dimana A1 titik-titik sampai N dengan A sama dengan 2,2,2,4 bapak outputnya. Untuk yang soal kedua, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma apakah ini. Yang ketiga, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Yang keempat, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan reference relation untuk menentukan nilai Cn. Cari persamaan langsung Cn. Yang kelima soalnya yaitu cari persamaan langsung Cn. Untuk yang keenam, yang terakhir, yaitu nyatakan jawaban nomor 5 dalam sebuah omega Gn. Anda bebas menentukan nilai Gn, buktikan jawaban Anda melalui metode formal atau limit, silakan dipilih sendiri. Oke, siap. Untuk yang versi 2, di mana di sini pohon rekursifnya yaitu menggunakan fungsi 10, di mana di sini fungsinya itu yang dijalankan itu nilainya 10 ini. Jadi yang dijalankan itu fungsi 10 sampai ke bawah dan seterusnya. Ini untuk pohon rekursifnya hampir sama yang versi 1 yang saya jelaskan tadi, cuman di sini menggunakan fungsi nilai 10 yang dijalankan pada pohon rekursifnya. Oke, kita lanjut. Untuk yang dicari pada algoritma apakah ini adalah total dari tiap elemen yang ada pada array A. Di sini sudah terdapat array A-nya, yaitu 2. Oke. Untuk metrik ukuran inputnya adalah N, di mana N berpengaruh terhadap pohon rekursif. Semakin besar N, maka pohon rekursif semakin lebat. Untuk yang keempat, basic operation-nya yaitu N sama dengan 0 merupakan nilai yang paling berpengaruh pada runtime atau setiap program dijalankan satu kali, maka operasi N sama dengan 0 juga dijalankan satu kali. Untuk Cn-nya sama dengan 1 plus C, di mana N min 1, Cn sama dengan 1. Ini juga hampir sama kayak soal yang versi 1 sebelumnya. Untuk kita lanjut ke persamaan langsung nomor 5. Di sini menggunakan backward substitution,
Cn sama dengan 1 plus Cn-1, di mana Cn sama dengan 1. Di sini syaratnya menggunakan rumus 3, yaitu syarat Cn min I sama dengan C1, di mana N min I sama dengan 1, I-nya yaitu sama dengan N min 1, sesuai pada yang dimasukkan ke sini. Untuk pola Cn-nya menggunakan substitusi rumus 3 kedua. Rumus 3 kedua berarti yang pola Cn-nya di sini menggunakan rumus 1, untuk yang C1-nya substitusi ke Cn-1 menggunakan rumus 2, seperti ini. Maka hampir sama kayak sebelumnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini pada jawaban yang terakhir menentukan. Di sini saya menentukan menggunakan omega Gn dengan menggunakan metode formal. Saya memilih metode formal. Untuk omega Gn-nya adalah Cn sama dengan N, Gn sama dengan N per 2, di mana Cn himpunan atau anggotanya omega Gn, di mana N anggota omega N per 2. Jadi untuk pembuktian metode formal di sini N lebih dari N kuadrat 9 kurang lebih dari 81, yaitu dimana ketetapan omeganya yaitu sama dengan salah, sesuai pada masukan di sebelah sini. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Masih jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.